Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum GRIP Jaya, Bu Haji Hercules Rosario Marsal, sahabat saya dan seluruh jajaran GRIP Jaya dari beberapa daerah yang hadir. Yang saya hormati Abah Haji Gus Miftah, tokoh kita yang kondang, pendukung setia Pak Prabowo. Terima kasih Gus. Yang saya hormati Ketum Sri Kandi GRIP Jaya Ibu Nia Dania, terima kasih Ibu. Dan juga Ketua Panitia Bung Zulfikar yang luar biasa melaksanakan persiapan hingga sukses hari ini dalam waktu 1 hari. Nah, ini boleh dicontoh nih, selalu siap dan sukses. Dan saya hormati Habib Maulana dan para tokoh yang hadir, alim ulama hadir juga di sini, sahabat saya dari DPP Partai Gerindra, Bung Pauka, juga Bung Agus Gombong, sahabat-sahabat dari DPP Partai Gerindra, ini orang-orang yang setia sama Pak Prabowo ini sejak awal. Juga Ibu Neneng dan seluruh jajaran, semua saja yang hadir di sini tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih wakilan dari TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Ketua Umum GRIP Jaya Bung Hercules. Bung Hercules ini pendukung setia Pak Prabowo sejak lama. Terima kasih dukungan dan dedikasi Bung Hercules dan jajaran pada Partai Gerindra, pada Pak Prabowo Subianto. Insya Allah 2024-2029 Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Amin. Ya, hari ini acara kita silaturahmi. Semoga juga Bung Hercules yang berulang tahun semakin panjang umur, sukses, berkah, dan membawa kapal GRIP ini semakin besar, semakin jaya, semakin merata ke seluruh pelosok negeri. Saya ditelepon mau menghadirkan tadinya 10.000, tapi karena Pak Prabowo hari ini ada tugas kenegaraan di luar negeri, jadi nanti ditunda yang 10.000, bahkan 200.000 nanti akan dibikin. Luar biasa dukungan GRIP pada Bapak Prabowo. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sukseskan kontestasi pemilu 2024 seperti yang sering disampaikan Bapak Prabowo. Jangan menjelek-jelekan. Pak Anies adalah sahabat saya, kata Pak Prabowo. Pak Ganjar adalah sahabat saya, kata Pak Prabowo. Mereka adalah putra putri terbaik bangsa. Itulah salah satu kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Prabowo. Setidaknya ada 5. Pak Prabowo itu punya 5 T. T yang pertama adalah tulus. Pak Prabowo ini orang yang sangat tulus, sangat ikhlas, membesarkan orang, ingat sama orang siapa saja. Ketulusannya, kebaikannya luar biasa. Inilah insya Allah yang membawa beliau keberkahan ini, ketulusannya. Beliau juga orang yang sangat tegas. Pemimpin ini membutuhkan orang-orang yang tulus, membutuhkan orang yang tegas. Kemudian beliau orang yang sangat tangguh, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Bagi beliau tidak ada pengabdian yang berakhir, pengabdian hingga akhir hayat bagi kepentingan bangsa dan negara. Beliau juga orang yang teruji,
teruji, dan juga terpercaya. Bapak Ibu, kalau pilih pemimpin itu sering kita disampaikan harus memiliki bibit, bobot, dan bebetnya. Pak Prabowo itu bibit bobotnya tidak diragukan lagi. Orang tuanya sebagai ekonom bangsa, begawan ekonomi nasional, kakeknya, pamannya juga para pahlawan pejuang bangsa. Beliau sejak muda sudah masuk TNI, masuk ABRI, sudah siap mati untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dan dalam memimpin pasukannya ketika perang di Timur-Timur, beliau adalah komandan yang setia, komandan yang ada di medan tempur, komandan yang selalu menjaga anak buahnya. Inilah kelebihan Bapak Prabowo, selalu dan selalu pakai uang pribadi. Jadi beliau ini selalu ada di medan tempur, menjaga anak buahnya, menjaga pasukannya, dan di depan. Ketika beliau sakit, beliau tidak mau dibawa ke kota, beliau tetap ada di tengah-tengah pasukannya. Bapak Ibu, Pak Prabowo adalah orang yang luar biasa. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang cerdas. Pak Prabowo ini IQ-nya tinggi, cerdas. Banyak orang cerdas tapi tidak pintar. Beliau sudah cerdas, tambah lagi pandai, pintar. Kenapa? Karena beliau hobinya membaca. Jadi kalau cerdas itu soal keturunan, soal genetika. Tapi kepandaian itu harus diasah, harus dihadirkan, ditumbuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca. Beliau ini hobinya membaca buku. Jadi kalau ke Hambalang, lihat perpustakaannya sangat besar, sangat luas, sangat banyak koleksi bukunya. Dan kalau pergi ke luar negeri, apa yang dibeli? Yang dibeli buku. Bukan benda-benda mewah, barang-barang mewah, beli tas, sepatu, dan lain, bukan. Yang dibeli buku. Itulah selalu pulang ke Jakarta membeli buku dari berbagai negara. Kemudian juga Pak Prabowo ini orang yang pengabdiannya, pengorbanannya luar biasa. Beliau wakafkan itu Hambalang sekian ratus hektar untuk pendidikan diklat bagi kepentingan generasi muda bangsa. Semua hartanya, waktunya, pikirannya, bahkan jiwanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian saya sering menyampaikan, ke depan ini kita butuhkan pemimpin tidak hanya yang jujur, tidak hanya yang cerdas, tapi juga harus memiliki wawasan yang luas. Beliau menguasai geopolitik, geostrategi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dulu banyak orang menyampaikan tidak akan ada perang selama 40 tahun ke depan. Ternyata ada perang Ukraina melawan Rusia. Sekarang ini sudah panas antara Korea Utara dan Korea Selatan, antara Tiongkok dengan Taiwan, bahkan Tiongkok dengan Amerika. Berapa hari ini Presiden Tiongkok sudah memerintahkan jajaran petinggi-petinggi, jajaran TNI-nya atau militernya untuk bersiaga. Bapak Ibu, dunia ini tidak bisa ditebak. Jadi kita butuh pemimpin yang siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan perang. Untuk itu kita butuhkan tokoh presiden yang cerdas, presiden yang menguasai militer, menguasai bahasa. Pak Prabowo ini menguasai 4 bahasa, yang mampu berdiplomasi, berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dunia. Bahkan beliau mampu tidak hanya bertukar pikiran, berdiskusi, tapi juga berdebat dengan presiden-presiden kelas dunia seperti Joe Biden, Xi Jinping, Putin, dan lain sebagainya, termasuk Erdogan. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, yang besar,
karena kita memiliki presiden berkelas dunia. Sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki presiden berkelas dunia seperti Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan, masalah COVID, kesehatan, masalah pangan, masalah energi, masalah finansial. Bangsa ini dihadapi potensi-potensi masalah. Dan terakhir juga potensi terjadinya perang dunia ketiga. Kita harus siap di mana posisi Indonesia. Untuk itulah kita butuh pemimpin yang cerdas, yang jujur, yang berwawasan luar biasa, yang berkelas dunia. Saya kira itu saja. Saya tidak bermaksud kampanye karena memang bukan waktu kampanye, tapi sudah saatnya kita memastikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang jaya, dipimpin oleh putra terbaik bangsa yang jujur, yang adil, yang terpercaya, yang cerdas, dan dapat dipercaya, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Sekian dari saya, terima kasih Bung Hercules dan jajaran yang telah melaksanakan kegiatan hari ini yang luar biasa. Saya turut bangga, mudah-mudahan Grip Jaya semakin besar, semakin sukses, dan semakin jaya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.